agaknya kayak dapet wifi gitu ya. Aku dari kemarin kalau mau mulai live kayak gini berkali-kali. Error mode. Oh, aku gini sih. Sumpah, aku udah berkali-kali kayak gitu. Aku bajus. Ah, Aduh, ini enak banget, anget. Ih, itu enak loh. enak sih. Ada yang bilang gak enak. Tapi kayak ada yang lebih enak. Lu lihat makanan gue. Gak ada bosnya. 1 ton. Itu warna. Aduh, my life nggak mulai-mulai. Hai kak. Siapa yang akan tidur di sini? Ih, gue nggak taruh di atas ya. Mau. Tapi tadi mana? Karena ini dari sini. Live aku nggak mulai-mulai. Di ini dong, di force close kan tuh, di close. Kamu pakai wifi nggak? Aku pakai kuota sih aku. Aku juga sih. Aku ada sih. Aku juga Ada aku duitnya. baru isi. Aduh. Ini kalau tiba-tiba nyembur. Please lah. Doa dulu deh. Ikanmu. Doa dulu. Aku gak tau gak? Suaranya di sini. Tapi kedengarannya di sana. Oh iya. Karena my ears. Coba pakai wifi. Apa ya wifi-nya? Tadi muncul di tuh. Oke. Di sana. Atau aku nyebut. Enggak lah. Mitch, pegangin Mitch. Pegangin. Nasinya dong. Air terjun. Udah. Ih, kok kasih semuanya sih? Ya udah, emang kenapa? Ini apa ya username? Kamar kali ya? Sekamar sama siapa aja, Nin? Bahkan akhirnya sekamar sama siapa aja. Jadi kayak dua orang lebih tau gak sih mikirnya mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, live aku gak mulai-mulai. Enak lagi? Gak ada lagi password wifi. Sama Michi, ya. Can you? Makan deh guys. Aku gak mau makan. Karena mau mulai dulu. Tuh pakai itu aku. Bukannya nolak. Aku coba dulu sekali lagi. I'm gonna restart my phone. Tapi aku mau sih. What do you mean, bro? Ini enak banget. Hai, Anin lagi di Jogja. Iya. Iya, Jogja. Nggak pernah bosan ya sekarang Michi. Oke. Iya. Oke. Ketoknya halus banget jujur. Iya. Hus. Terus Michelle? Salah orang. Salah kamar. Oh. Guys, tinggi banget kayak ini, tapi kayak ya udah lah ya. Madang dulu. Maksudnya makan di lantai. Madang ya makan aja, madang apa sih kayak ya udah makan gitu. Nggak ada ininya. Kok Apa sih? Enggak. Kenapa? Nggak ada. Kayak
Mitch, What? Enggak kok. enggak. Enggak. Oke. Pokoknya kalau dari POVI nih. Iya, Ramen. please. Ini merasa gerah gak? Enggak. Oke, bagus. Dingin. Hmm. Kalau nggak work, I'm gonna use your. Emang lu gak punya? Nggak punya di device lain. Hah? Nggak punya. Soalnya aku kameranya nggak di sana, aku kameranya di sini. Ngerti kan? Ya. Mau dong. Oh, aku bete deh. Bisa kak sini? Gak bisa. Yeay. Jelek banget sih punya lo. Gue udah bacain podium, lu pasti ngalahin nanti. Hai. Apaan tuh yang dimakan? Nasi. Kamu pengumuman Tim. nggak? Enggak. Aku coba. Makan ya guys. Insya Allah abis. Kalian jam berapa? Oh, oke. Ih, kayak perkiraan waktunya pas loh. Kayak kita tepat waktu banget. Nggak ngaret. Oh. Ya. Cuman ngaret 10 menit. Enggak sih, kita udah nyampe. Cuman belum. Nggak tahu lagi. Pare ya? Enggak. What's that? Cucumber? Is this Kukumber. Ini tabung nggak sih? Hah, tabung. Lambung. Labu. Dia suka labu. Enggak. Kalau labu dikali 2? Oh. Kok nyala? Wah, Smart TV. Yeay. mana? Gue nggak ngapa-ngapain loh. Kayaknya ke ini deh. Ini demi apa sih? Iya juga. Kamar sebelah. Kamar sebelah ini nggak sih? Remote-nya di mana? Ding. Iya, ada Smart TV. Nonton ya? Ayo. Tuh kan, dia mau nonton. Ninggalin suaranya, dia gedein. Iya. Itu lihat. Yeay, nggak bisa nonton. Kok aneh sih? Pada ngomong hai. Orang sebelah nggak jadi live. Jadi Masa baca aku. sebelah gue siapa kursian? Kira kamar. Enak. Enak. Sah. Ya udah. Gak apa-apa. Bukannya kamu ada mau ambil? Mau ke bawah. Ambil dulu. Oh, enggak apa-apa, santai aja. Mungkin kalau mau ambil dong. Gak apa, kabarin aja. Surabaya panas gak? Lagi dingin? Iya jujur. Dingin. Dingin banget. Kamar kita sih dingin. Bandaranya dingin. Iya, pesawatnya dingin. Lu berani gak makan cabenya? Enggak. Kalau berani, gua kasih sedih sendok. Nih kalian nantangin aku makan cabai segede ini.
gue beliin tempo gelato. Atau enggak beliin Apa? bakpia. Harga diri gue Kurang worth it. sebatas bakpia. Gue akan jokiin live lu 10 menit. Kurang worth it. Kurang worth it. Aduh, pengen bersin. Kenapa nggak dimakan? Adanya ayam. Aku kayaknya mau pesen bebek. Oh, Mau banget ya. mau banget. Aku suka sambal mangganya. Ada gua di sini. Lu tinggal beli sambelnya. Ini sisa bersin kemarin. Kamu tahu nggak ayam? Hah? Ayam, Enggak. Apa tuh? Itu populer di sini. tapi Jakarta ada sih. Kalian lagi ngapain, guys? Makan bos. Iya bos. Katanya kalau live sama you full English. Katanya mereka belajar bahasa Inggris dari live you. Coba. Coba kalau ada orang lain enggak. Hmm, Kalau di sebelah lain enggak kok. ngantor. Sore. Tahu lagu Surabaya gak? Coba. Lagi makan. Nanti ada. Berarti nggak tahu. Kalau Mungkin. nyanyiin nanti aku tahu. Bohong. Bohong. Tadi kan di belakang Ai kosong ya, tiga-tiganya. Jadi enak banget sumpah. Sumpah di pesawat. Jadi Ai bisa mundurin kursi. Aku di Update Strangers. Enggak. Ai berharapnya kayak, wah bisa jauh nih. Sok, ya udah sini dong. Tipis banget. Ini jujur suaranya kecil banget. Kan ada Max-nya. Iya. Tabok ya. Gue pengennya kayak di mobil kayak jeblok ke belakang. Tumben live-nya kalem. Karena lagi makan. Iya. Ntar lagi udah teriak. Katanya wow 2A barengan. Ini M kebetulan. Ini A, ini M. AM. Enggak. Oh ya Alexander. Mas Alex. Ini apa ya? Daging. Iya kayaknya. Bukan lemak, tapi keras banget ya. Ini enak ke toko lapar ya? Emang enak sambal jadi apa enak? Iya. Dia kan jualan sambal kan? Iya sih. Cuman ini lauknya enak. Emangnya belum makan? Makan tadi pas di mobil pas OTW ke bandara. Kok gak dimakan ayamnya? Apa las? Susah. Nanti pas akhir kayaknya. Itu berkuah kan Anin? Iya berkuah. Pusing. Kerupuk aku mana?
Enak. Makasih Mas Amar. Nggak ada backsound lagu. Nggak ada kak. Bentar kak. Ini ASMR makan. Yuk kalau puasa nonton mukbang. Sebenarnya nggak boleh. Oh iya, Nggak boleh. kenapa? Tadi kemarin orang-orang bilang normal di live aku. Itu makruh sih sebenarnya. Kan kita jadi kayak ngiler ya. Cuman Ai sering. Berarti kak emang Bahkan kalau misalnya udah malam udah buka puasa, Ai nggak nontonin. Tapi kalau siang-siang Ai nontonin. Gimana dong? Kan kalau malam kan udah buka puasa. Kalau siang-siang kan kita masih puasa. Iya, kok ya nontonnya siang-siang? Nggak tahu, nafsunya pas siang-siang, kayak moodnya gitu lah. Apa boleh? Nggak boleh sebenarnya. Kenapa? Ya itu. Nanya lagi sekali lagi. Gua suapin nih. Ini jadi organisasi banget. Orang makan sambil ngobrol ya kelar. Yalah baru 16 menit. Baru 16 menit. Targetnya berapa? 30. Kan karena nggak boleh ngiler. Iya. Maksudnya kayak nggak boleh ngiler physically atau kayak desire-nya. Kalau kayak Nggak boleh kayak punya gitu itu ada feel kayak gitu juga nggak boleh sebenarnya. nggak boleh punya desire to want to eat gitu. Kan you tau wudhu gak sih? Kalau ada kumur-kumur kan. Nah kalau pas puasa kita boleh nggak kumur-kumur. Karena takutnya kalau kumur-kumur kebablasan ketelan gitu. Gue nggak kepikiran sih, tapi gue menghindari kumur-kumur. Kenapa sih? Udah dong. Ajar emang. Diem gak? Siang bolong kayak gini makan berkuah. Gak apa-apa kak, selera. Kayak gimana makannya? Kan jorok. Dan gitu. Elah. Kayak udah deh makannya. Ya udah. Nyemplung guys, saya kanin. Nyemplung. Makasih Kak Ahmad Dimas. Tak dulu, sabar. Namanya lucu. Denny Sumargo. Makasih Mas Amar. Kenapa aneh selagi bisa diminum? Gede banget. Ya. Ada orang kasih hacks katanya kalau tutup botolnya hilang. Kita cuma baru membuka ini. Terus gini. Coba. Kan hilang image misalnya tutup botolnya. Kita nggak tahu kan ini mau bawa-bawa ke ini. Jadi ini dibuka. Sabar. Terus ini gini. Kamu sambalnya ya. Gak kelihatan kok.
Kayak gini. Mana? Oh ya. Jadi gini. Sekarang dulu coba tes gini. Gini ya tapi ada. Jahat ah. Nggak like. Jadi guys. Yalah. Kak, I swear. Aku hilang. Sana nggak pergi gak? Coba cek dulu. Oh itu tisu gue yang nyariin deh tadi. Jadi ya kayak gini guys. Masuk. Iya kaget. Congrats. Coba dibalikin. Gak mau, ini ada celahnya. Nggak usah dodol. Iya. Tadi apa ya pengen ngomong? Oh guys, inilah sehari-hari aku Michi apapun diketawain guys. Real. Mau hal gak lucu pun diketawain. Mau tinggal nenggol aja baru ketawa kita. Kenapa ya? Gak tahu. Kita mulai gini gimana dari kapan ya? Apa? Kita mulai begini dari kapan ya? Gak tahu. Kita deket aja kita nggak tahu kapan. Kita nggak deket loh dulu. Sekarang. Oke, Michelle Alexandra. Oke, JKT48.Michi_. Berarti sefrekuensi. Michelle Alexander. Salah ya? Apa? Salah ya namanya? Sengaja. Oke. Apa yang bener? Sandra. Mulai akrab juga nggak tahu. Nggak tahu gara-gara apa? Natural aja. Ya. Sama 2 minggu bakal kayak gini nih. Enggak sih, gue nggak kuat kalau 2 minggu sama dia. Kita akan ganti roommate di kota selanjutnya. Tungguin siapa roommateku berikutnya. Makanya Kak Better. Enak kaki dagingnya. Daging mana? Oh itu. Bakatnya keras. Keras tapi. Gimana panasnya emang nggak kayak di Jakarta? Batuknya bapak-bapak banget. Siapa? Oh batuk ya. Makanya kasihan. Batuk aja. Dingin guys di sini, dingin. Gak ngevlog tapi kayaknya nggak hari ini deh. Mungkin next day. Or Ajarin aku nge-vlog dong. vlog lu aja 21 menit. Gue bilang kemarin, jadi kalau aku yang nge-vlog 21 menit, ngeditnya sebulan. Karena gue setiap, misalnya nih baru ke ini 15 detik, itu udah gue ulang lagi. Terus tambahin lagi, misalnya 15 detik, itu gue ulang lagi. Sampai 3 menit. Nggak nyampe, semenit aja gue ulang-ulang terus. Mikirnya 1000 kali untuk upload. Aku enggak. Itu ya nonton 3 menit. Aku udah nonton kayak lebih dari 5 kali. Oh ya? Terus aku udah banyak revisi, aku banyak potong-potong karena aku gak berani. Terus aku sebelum post aku baca doa. Takut ke ini ya? Takut kelamaan? Gimana sih Kak Faisal? Enggak. Takut ada yang Iya. lolos. Kita belum list. Tapi apa kita dua-duanya dipakai. It's Pakai okay. itu aja. Oi, canggih. Salam ke Michi level like, syukurin. Memang sih bohong. Jadi kalau nggak dia ngapain najib salam kesini? Iseng. Ya. Makasih Kak Dion. Tadi aku sampai mencari kehangatan ke belakang gorden. Aku mau minum dong Kanin, tolong. Makasih ya.
expect kamu langsung ngambilin. Ambil. Nih. Ambil. Gak ada. Kerupuk udah sisa satu. Kalau jadi ikut-ikutan ini sih. Sebenarnya tuh Aya nggak ini image, nggak pilek, tapi kayak bersin terus. Tapi bersinnya juga jarang-jarang. Tapi kayak pengen bersin. Itu apa ya disebutnya? Influencer. Gak tahu. Influencer. Ini nonton ini nggak sih dulu? Teater Jepang. Yang itu. Enggak, aku itu. Kenapa? Sibuk ya? Apa ya lagi kegiatannya? Oh. Makasih Mas Ahmad. Makasih Kak Diki. Nggak usah side eye gitu. Ya opo Surabayanin panas ta? Enggak. Oh my god, my throat. No, I'm not sick. Katanya pakai baju coklat Surabaya. Ya kan nanti meet and greet-nya, bukan hari ini. Jujur aku udah bawa kipas ke Surabaya tuh. Aku juga. Siapa tuh? Bisa aku udah ceritain ke Anin. Cerita apa ya? Siapa sih yang cerita? Yang mana? Coba scroll. Oh, iya. Yang, Apa? yang video call. Lupa dasar. Nanti aja gue ceritain. Oke. Bikin vlog. Ini aku habis Doain kirim ya. DM panjang. Iya tahu. Say my name. Mau nyalain lagu atau enggak kak? I wanna burp. Mute aja mute. Bener banget. Aku nanti tuh shotnya pakai baju itu. Pakai baju apa? Oh boy. Canda Mici. Canda. Mici apa password wifi-nya? Nggak ada, nggak pakai wifi. Oh, ini nggak pakai. Enggak. Kenapa? Gak bisa. Nggak tahu passwordnya apa. Yang mana ya? Request vlog 1 jam. Waduh. Tuh orang tuh nih dikasih hati Mici jangan cenah kayak bayangin deh 1 menit. Nin, panjangin 5 menit ya. Udah 5 menit, 8 menit ya. Wih, dikasih 8 menit. Kurang lama 15 menit. Ih, udah deh. Aku 20 menit. Kirain full coklat tiap hari. Guys, kalian nonton sampai akhir nggak? Oh my god, Makasih, no Kasmi. way. I wanna watch Lord. Apa sih? Cemburu. Makasih Konser. Kasmi. Terima kasih Kak Navarro. Terima kasih Kak Tion. I'm so jealous. I'm jealous. I'm Guys, tadi very aku jealous. di bandara. Beli. Iya. Kamu ngeliat siapa pakai Kindle? Orang sebelah aku. Dia pakai yang kecil atau yang gede? Yang kecil, guys, she has a Kindle. Terus automatically gitu. Or Gak liat, pokoknya liatnya aku sudah baca. oh. Terima kasih Kak Sergio. Ternyata I already know kalau buku ini tuh pendek kan, cerita. This is like a very short story. Tapi aku nggak expect loh. Dia cuma 20 halaman Kak Wow. ceritanya. Tapi berat Kak ceritanya. Terus ini cerita lain. Oh. I was like, no way, I feel scammed. Can I see? Itu kayak nggak berat kok. Justru menurut aku very straightforward. Kayak parfum. Ini dong absen. After all those unwrapped books. Iya lagi. Aku kemarin baru kasih lihat buku-buku aku yang belum aku baca di rumah. Aku nggak bisa bawa buku. Koper aku udah berat banget. Tapi kenapa koper aku nggak dikasih stiker heavy ya? Padahal di Jepang sumpah aku stiker heavy sampai 2. Oh iya. Iya. Sampai tadi aku lihat punya Cynthia sama punya Trisha. Sama punya siapa lagi? Yang lain mana nih di kamarnya masing-masing. Emang belum pada nge-live ya guys?
Makasih Kak Asmi. Apa kata? Dingin jujur. Kayak ya udah. Tadi Ayat pengen pakai baju. Ya udah nggak apa-apa. Tutor biar bisa lolos di JKT48. Jangan berharap. Jangan berharap. Dia berharap Mitch. Enggak, Ya kan? aku iseng banget. Pilek. Kita ganjil ya? Iya, ganjil. Aduh, sorry. Yus, suka maca kan? Maca, Maca. suka? You know maca ube? I've heard of it. I saw it on TikTok. Terima kasih Katian yang ada kuning. Iya, You tried it already? iya, kemarin. Wow. Gue pilek, kalau lu ikutan pilek. Ya kayak emang lagi musim. Musim Terima kasih, Kak pan, Desa. sounds good. Pasti gak enak. Mana ada pilek yang enak. Aduh, baca. Apaan? Ini. Kenapa gue harus baca itu sih? Oh, Maca pare. Aneh banget guys, jangan aneh-aneh guys. topping pare. Nyalain lagu please, boleh gak? Boleh. Tunggu ya. Iya. Dingin banget. Aku mau ambil selimut tapi susah banget Michelle. Who's that? Tunggu ya. Tell me something I don't know. Is that S-O-F? Kayak aku Cici, bukan? Giving. Apa sih? Makasih Kak Pando. Aku mau mengambil barang dulu ya. Oke. Sabar ya, guys. Sebentar ya, I'll be back secepatnya. Kalian nitipin anak-anak aku ya. Mereka behave kok. Guanya yang gak behave. Kurang ajar, gue suruh nyalain lagu, mau ngambil barang. Oke, kita akan ngobrol seputar fakta tentang Michelle Alexandra. Guys, aku udah pernah bilang belum sih? Jadi aku sekarang, kita kemana ini? Makasih Kak Mas Amar. Jadi apa nih namanya? Kenapa nih? Iya, ngomong dong. Iya, kenapa? Ada notif. Kak Indah mau? Boleh sih. Boleh aja sih. Ayo kesini, bilangin guys. Soalnya HP-nya dipakai buat ini, live, dua-duanya. Oh, nggak tahu nomor kamar. Ya udah, aku keluar bentar ya. I'll be right back. Suruh keluar guys, bilangin. Ainda ya.
Kainda. Guys, tunggu ya. I'm done here. Hi. Hello. Open your sandbox. Assalamualaikum. Jujur, Mana micinya? Mici mana? Lagi ambil barang. Dia masih live. Masih Dia live di mana? Di situ. Oh, di sana. Oh, di situ enggak? Kayak karena kita di kasur deh, Al. Kayak kita kayak ngantuk. Sini. Ntar aku geser-geser dulu. Aku boleh yang di ujung sana nggak? Karena Boleh, aku boleh. bisa. Boleh. Karena kita live-nya, kita live-nya bahkan kasurnya kan masih Rapi. rapi. Rapi banget. Kayak belum di Kita udah itu. tiduran. Aduh, Kamu tahu gak sih di sini gak ada lemari? Oh iya lagi, bener. Terus kamu taruh baju di mana? Aku aja belum buka kopernya. Kak, di sini aja nih, Kak. Bentar. Lagi kantor apa sih guys? Kita udah di Iya, Surabaya. mereka kayak karena gordennya kali ya. tuh kan jadi kayak berkurang ngantuk aku karena nggak di kasur. Yeay! Real Al. Kita tuh kayak karena Yay. kita senderan di kasur. Yeay. Terus kayak Yeay. Aku ngantuk sih tetap. Yeay. dia tetap ngantuk. Aku tetap ngantuk. Kainda Tapi udah suaranya makan belum? kedengeran nggak, guys, kalau ketutup gini? Kainda udah makan belum? Udah. Suaranya aku mendem udah. iya soalnya. Aku udah. Dia tuh Nggak, ada ketekan lutin nggak nih? kasur. Ada. Lupa Wait. tacap. Mendem dikit kak. Ya udahlah, nggak apa-apa lah guys. Aku ngantuk nih. Ali aja masih ngantuk. Emang ngantuk sih masalahnya. Kalian Masalah Arin utamanya. jokiin live aku aja deh, aku tidur. Iya, setuju. Enak aja. Ini bagus nggak? Yang ini ya? Iya. I like a rabbit tongue gitu. Kalau kemarin. oh begitu. Oke. Bye guys. Bagus, Kak. Cuma kita doang ya yang live ya? Iya ya. Iya, kayaknya yang lain tidur deh. Sorry, mana Alianya nih? Di live Alia. Mami Indah. Kak Indah kenal ini, Kak? Kak Gamcul. Enggak. Syukurin. Oh, katanya iya gak kenal. Arigato. Tidur mulu, kapan aku tidur? Kok Michi mukanya kamu nih? Iya. Ini apa ya? Aku penasaran ini apa? Lampu. Masa tadi kocak deh. Kakak ada Apa jadi nyalain terang? TV gak tadi? Iya. Ngomong kan dia. Nggak ngomong sih, tapi dia kayak gerak terus volume terus udah mati. Nah, Kalau kalian ngomong, ngomong. Kita dia kayak ngomong. ngeplay. Dia berisik banget. Iya, kayak buat ini loh, misalnya kita nggak bisa ngetik nih, tapi bisa Iya. pakai suara. Iya. Jadi dia menjelaskan apa yang Iya. Jadi kayak setiap kita mencet ini nanti dia baca nih, misalnya nih statistik. Nah, kita pencet Oh. itu dia suaranya nyebut itu. statistik kata dia gitu. Kayak ini dia kayak ini mati sendiri. Kita sampai kayak Alia matiin, Alia boros lampu. apa? Itu dia nyalain itu, Kak. Terang Mana? banget gak sih, Kak? Oh iya, terang banget. Kan biar gak Berarti ngantuk. Ini biar ngantuk nih. Iya lagi. Alia udah bertarung banget dengan ngantuk dia itu. Kalau anak kecil yang ini gampang dibohongin. Hah? Udah.
Yaudah guys, kita ngobrol bareng aja biarin Oke. yang live tidur. Dia beneran. Udah dibilang Bener tidur lagi, guys. dulu dia nggak Kalian- mau, Nin. Kalian Kan ini bilang aja kayak, ya, tidur dulu yuk. ngobrol di komen soalnya nggak kita mau. tidur. Udah Mitch. Ya. Ini punya Michi yang ini. Mana? Iya, yang ini Berapa? Kak. Ini yang mau dipindahin ke sini. Enggak. Wow. Kenapa lu yang enggak? Ini orang HP Michi. Tisunya. Asik. Ini pakai apa ya Alia ya? Ini aku buang sama dulu biar. Terus sementara bobo enggak bawa. Jadi katanya Kak Indah Apa nih? apa Kak? Apa nih? Apa nih tiba-tiba nih? Kak Indah lebih suka di curl atau di lurus aja? Aku enggak. curl. Numpang diem. Kakak- Curly. Aku Kakak selalu bawa curly dua sih. catokan atau satu? Satu. Yang apa? Cuman yang bulat curly itu aja. Oh ya sama aku juga Rambut cuma kakak bawa yang selalu curly. di curly sih. Kakak nggak suka kalau dilurusin. Kalau dilurusin justru dia nggak tahan. Kalau pakai catokan lurus tapi di curly ya. Iya. Ngerti nggak sih? Kayak Dan gitu. susah, ribet. Dan susah betul. Aku cuma Kayak- bawa lurus doang. Nah, kita barter boleh gak kalau misalnya aku lagi Ini kamu butuh? pakai catokan lurus. Enggak curly. Ih, hebat Enggak tahu bisa aku kalau yang cetak kan. lurus curly. Pakai Catokan catokan lurus di di curly. Ini kelihatan nggak tuh? Kayak kalau dia di belakang. apa itu kayak itu? Ya ini. Dia jatuhnya kayak di live aku ya. Akunya cuma segini doang nih. Kok diem? Ya. Aku suka banget tau Kak kalau lagi di teman manapun. Aku takut misalnya HP aku ngobrol, jatuh terus kayak terus tiba-tiba kayak ngapa? diem. Diem gitu ya. Kok diem? Aku gitu. Terus kayak cuman lu doang ya Min kalau misalnya lagi main atau apa. Kalau diem. Lu Iya merusak sih. suasana sumpah Iya, katanya. bener. Kalau kakak bakal diem aja sih. Kayak oke. Apa sih? Nah kan, ngantuk emang. Kok pada bilang melek ya? Enggak, itu bohong. Oh. Oh, Kamu gampang dibohongin berarti. bohong pasti. Iya. Tapi Kamu by the way tadi TV-nya kita Ya udah ngomong. ini TV kita juga aneh Michi. Ayo kita ngomong-ngomong. TV kita ngobrol, ngajak gue baru ngobrol. sadar celana lu samaan. Apa? Gue baru sadar celana lu samaan. Sama ini kan? Iya. Sama ini. Siapa? Kakak manajer. Oh. Tadi pas dia ngangkatin koper, kan gue di belakangnya kan. Kayak, Persis yang kok lagi dipakai. sama gitu kan. Oh. Kok ini celananya dipinjem apa ya? Sama. Udah pada makan. Udah kita udah makan. Kalian udah makan? Aku. Aneh nama Michi udah makan. Udah Kak. Tipsalin aja bentar lagi juga meet and greet. Iya lagi. Besok nonton. Besok nonton yuk. Kakak punya teman di Surabaya gak? Pasti punya lah ya. yang Gak ngerantau. punya. Gak punya? Gak punya. Jogja? Aku juga Ada ya nggak Kak? punya. Kakak-kakak? Kakak-kakak. Sepupu kakak dulu di sini tapi di Jogja tapi dia nggak di sini lagi di Jogja lagi. Masih di Jogja menjelaskan. sekarang, masih di Jogja. Enggak, dia dengar di Jogja. Dulunya dia di Jogja. Sekarang ada sepupu kakak. Sekarang dia balik ke Jambi dia. Oh. Soalnya dulu kakak tur tuh Iya, bareng dulu aku kakak nggak sih, Kak? sering keluar kan. Iya, tim speed. Iya, kita tim space terus space ya. kakak waktu pas diajakin Iya, "Kak, kakak mau udah jalan sama." berjanji untuk pergi. Jadi aku enggak Emang ada tim ikut. apa ya? Space sama Heart. Oh, heart. Kamu yang heart berarti. Iya, aku yang heart. Emang kita nggak bareng ya? enggak kita space. Iya. Nggak sadar. Tapi itu Gede sih. Apanya? apanya? Masih banyak orang. Oh iya, itu berapa orang ya? kayak- 15 ya? Iya. 15 ya? 15 bukan sih? 15. Iya. Itu kita 2 kota atau 3 kota? Tiga Kak. Hah, 3 kota. namanya. Aku dulu Surabaya. Oh, kita Semarang, Jog- Jogja, Surabaya. Jogja Kok aku Semarang. sih kita dong? Iya. Berarti Alia, kita Bandung. cuman meet and greet 3 kali doang kan? Kalau ini kan kita tiap 4 hari kita full nih. 4 hari 1 minggu. Teater, meet and greet. Minggu depannya teater, meet and greet. Ale mana Bandung sama mana? Cimahi kan? Cimahi bukan Bandung. Cimahi itu Bandung. Oh, asam ini. Kenapa disebutnya Kayaknya bukan Cimahi? Bandung deh, tapi Iya, kayak katanya deket Cimahi. Bandung. Cimahi bukan Bandung. Cimahi. Sama mana Al?
Cimahi Sama sama Jawa, Bandung beda sama- tuh. Cimahi sama Bandung beda. Itu kan. Michi Oh, yang jadi- hafal. Kak itu siapa kak? Pak Aku B, all in Pak soalnya. Besut. Makasih Pak Besut. Katanya dia mau kenalan sama kamu. Siapa Pak Besut? Tep, 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 tep. Itu fans you. Banyak isinya. Oh, oke. Jangan dibilang kayak gitu soalnya emang fans JKT itu gak cukup satu. Oh iya. Kamu cukup satu. Aku Bajunya maksudnya. Udah sapa dong. Kok nggak ngerti Halo. sih? Sya Keisha. Halo. Kita besok teater sementara itu jam berapa guys? 7. Oh, jadi kayak teater biasa ya? Iya. Jam 3 berarti kita mulai siap-siap. Yes. Tapi katanya kayaknya kak kalau after teater sementara free. Maksudnya? Latihan lagi apa free? Iya, Oh. udah selesai dong. Iya, Kayak teater kita biasa aja. Iya, kayaknya Terus kayak kan, teater Ci. kita biasa. Kan kita nanti malam biar. Terus tadi aku mau ngomong apa ya kak? Aku lupa deh. Tadi kayak ada yang mau aku, ada yang aku mau tanya ke Kak Indah. Orang Karena Kak Indah kan yang udah boleh teater sementara kan. Oh ya, apa? Oh, nanti dada-dadanya gimana kak? Oh, kalau kemarin itu nggak ada dada-dada sih. Oh, kita Udah kayak selesai belum aja ada gitu. lagi. Iya, Oh, cuman seno udah. kalau sekarang Nggak tahu. Nah, kita nggak tahu. Kayaknya sih ada mungkin ya. kita lihat malam ini. Iya, kita lihat disuruh apa enggak. Jujur nggak tahu guys. Kita kayak nggak tahu. Lu jambak ya Alia ya. Kenapa? Gue cuma ngomong doang. Kakak kuat sama Alia. Enggak, Dia aku kalem sama loh. Kak Ida baik. Oh dia kalau Kalau Iya, dia di sini. sama lu doang. belum aja kalau di kamar mandi kak. Gerbang. Bohong, bohong. Bohong. Nonton Tim Love live adem ayem banget. Iya Ya kan, lagi. beda kan. Michi jangan pelor ya, soalnya dia pelor. Dia nih misalnya nih udah bikin alarm semua jam ditaruh sama dia. 5 menit, ntar 5 Aku menit udah kemudian pernah, 5 aku menit udah pernah. Oh, kemudian. tapi berantem Kak juga soal gitu ini. sih. Ya kan kak. Kalau mau bangun jam 5, alarmnya harus mulai Nggak dari bisa, Mbak. 4.50. Aku juga nggak bisa. Iya. Aku soalnya gampang Kayak bangun. Aku biar juga ada sekali bunyi, aba-abanya aku gitu. bangun. Ada preparation. Iya, preparation. Jadi gak langsung. Kan nggak mungkin ya orang kayak jam 5 pasang alarm terus langsung bangun. Aku Iya. gitu, aku kayak gitu. Aku soalnya Aku soalnya nggak- kalau aku nggak tunda di- dulu. Soalnya Aku kalau nggak nggak kayak kayak gitu nanti kebiasaan kalau dengan alarm kayak oh yaudah nanti aja lagi gitu, ngerti Iya. gak sih? Iya sih, tapi Kakak kalau dengar alarm bisa nggak denger sih, bisa kayak nggak bangun. Kalau Iya. misalnya, jadi kayak harus ada niat di hati gitu, niat kayak besok. Waktu harus aku sama gendis aja walaupun alarmnya sunyi gitu kan aku bangun. Bangun. Karena kayak lewat kuping gitu loh. Iya, aku juga sama. perantara kuping gitu kayak Kok bisa sih? geterannya tuh nyampe. Kakak angle kiri ya kak. Iya. Oke, Kak. Iya, kondisi banget ya Ani. Kayak sama. dia Kebetulan jahat, aku kayaknya harus ngeliat kalian sinin. Kalau Biar- begini biar nggak ngeliat tuh. Sama. Tahu ini nggak yang apa sih namanya kak? Yang hantu-hantu itu loh yang kayak. Apa? Seketiana, Iya sih Oh, yang segini. Iya, yang gini ya. Habis itu kayak kamu pergi nggak jadi gue takut sendiri. Ntar ambil dari kamar aku. Segini doang. Coba kita pakai mantel gampang. Oh, ada hanger satu-satu. Ntar keluar dari rumah. Gak bisa kabur. Kak Michi ngantuk. Kita semua ngantuk. Kamu ngantuk gak nih? Hah? Kamu ngantuk nggak? Ngantuk. Kita semua ngantuk guys. Kalian live lama? Lama sih kak. Lama. Iya. Aduh, kamu nanti lanjut lagi sih. Muka kita udah begini nih. Aduh. Nanti malam lanjut lagi sih menurut aku. Atau Padahal kita di sini bisa masak ya kak. bisa. Lemari aja nggak ada semuanya. Gimana caranya kita masak? Tau gak? Gue naruh koper di sini. Nggak naruh koper aja di sini. Jadi Terus kayak nggak tahu bisa bisa dibuka buka nggak? apa enggak? Nggak tahu. Koper kalian mana? Oh, di sana bahkan aja. mau lewatin koper itu harus itu tuh geser tong sampah. Iya. Dia bisa lewat. Tapi sebenarnya katanya bagus guys. Bagus banget. Bagus, rapi. Tapi ini kayak bersih. buat anak kos doang. Iya, lo? tapi buat Ini buat yang sehari tapi sudah ukurannya gitu. mini. Iya, ini yang buat Ini sehari backpacker, udah. bukan koper. Iya, mini tapi bagus. Terima kasih Kak Vita. Kok dia bisa baca sih? Masih kasih dia. Kamarnya. Biar mata gue bagus. Aku cuma
juga nggak ngerti sama pertanyaannya. Gede loh itu. Anin matanya udah teler banget. Iya, aku iri, aku mau pakai ini. Rosario. Ya, aku mau pakainya yang itu, yang gambar musola. Oh, ini tuh ini ya. Iya. Kenapa ya nggak ada kita? Ada. Kayak kita tuh nggak punya lambang yang kayak gitu loh buat dipakai Iya. di kalungnya ya. Gambar. Gambar Aku sampai nanya mama aku cari di toko orange kayak apa ya namanya? Ada tahu ini gambar yang kayak bulan dan Iya. apa Islam tuh? banget tuh. Iya. Bintang. Bulan dan Iya, bintang. bintang dan bulan. Terima kasih Kak Tio. 4 orang ngantuk. Interogasi Kak Indah, interogasi apa? Integrasi ente. Interogasi apa? Pada tidur aja nggak sih? Kakak biasanya kalau pulang teater Mm. langsung tidur atau main HP sampai jam 3 pagi? Aku nggak langsung tidur tapi nggak sampai jam 3 pagi juga. Jam Karena 1. tuh paling lama tuh jam 2 lah. Kalau jam 2 tuh udah kayak aku akan menaruh HP aku di mana biar nggak. Oke. Karena udah berasa kayak pusing gitu kalau misalnya Hmm. belum tidur. Kalian tidur jam berapa? Jam 3 jam 4. Agak tidur subuh. Aku jam Dia belum tidur. 7 pagi juga bisa. Aku nggak tahu Tuh. kayak padahal aku capek deh. Ya iyalah. Tadi kata Cilia kamu tidurnya kayak gimana? Kata Cilia katanya kamu tidurnya aneh. Kamu tidur gimana emang? Itu aku dengerin Nadia Omar. Aku eksklusif tahu. Aku juga. Oh iya. Tau gak aku Tuh, Michi tidurnya juga suka dengan nonton pala itu. lurus. Aku kayak gini, terus aku dengerin Nadia. Terus? Anin dengan gini, Cilia dengan gini. Ya, semua tidur tadi di jalan. Kenapa kita pada ngantuk ya? Ya kak, namanya juga Iya, tadi pagi ya. hidup. Sama Kalau juga. nggak ngantuk manusia Kalian tidurnya super jam, kak kita. kalau Michi jam berapa? Aku jam 2 juga max. Tuh. Kayak udah ngantuk banget. Jam Kok bisa 9 sih pas. guys? Pas- Tutor. Sebenarnya tuh kadang jam 2 tuh belum ngantuk tapi kayak harus tidur gitu. Kayak ada pikiran harus tidur. Tadi aja aku udah nggak main HP. Kayak sensor dari Nggak main dari Iya, itu. kayak wah nggak bisa nih kalau Sampai jam aku ngechat 2 mama aku. tidur deh. Ma Ade gak bisa tidur. Orang aku gini kak, aku di kamar lagi ngafalin Itadaki. Mami aku gini pakai episode tidur. Terus kata gini, jangan begadang. Terus aku kayak oke 7 menit lagi jam 1. Terus aku kayak baru tidur. Kok kita menanggapinya cuma Tahu? Gak apa-apa guys, ini responnya sangat normal kok karena aku ngantuk. Masalahnya tadi ceritanya saya itu sama. Tau gak sih mereka kesini katanya untuk supaya nggak ngantuk. Iya, kita ngantuk banget di sebelah karena kita Tapi gue tiduran kayak gini. "Ah." Terus sekarang lihat merah banget loh mata Anya tuh lihat. kamu dia pakai softline. Dipegang. Ini geli deh. Stop ya. Udah pada ngaco banget sumpah. Kamu kenapa pakai softline? Sekarang maksudnya Nggak ini kan dong, lagi nggak kelihatan lagi dong. di kamar. Nggak kelihatan dong, ini minus. Minus ya. Kamu nggak punya kacamata? Aku nggak bisa pakai kacamata, aku pusing kalau pakai. Kakak minus berapa kak? 3,5. Kamu? 4. Silinder nggak? Makasih Kak Diki. Kamu? Aku Normal sih. normal sih. Normal ih. Kamu sesar ya katanya? Iya, sesar yang mahal kan tapi. Pakai dukun kan kamu? Aku pakai Apa? Pakai yang di air. Kamu nggak ngerti sih. Kak, aku mau. Kakak ngerti Min, waterbird, tenang. waterbird. Tapi dia nggak Kakak ngerti. ngerti. Aku tahu Yang mana? yang lahirannya di Kolam. kolam di betak Anaknya keluar minum kapori. kesedek bukan air ban lagi yang dari kapori. Aduh. Maafnya ngobrol tapi lemes semua. Kita ngobrol kayak ngawang lah. Aduh. Nanti kalian kalau misalnya mau lahirannya apa? Normal. Apa? Iya nggak tahu sih tapi ya maunya normal sih. Pertanyaan apa ya? Ini ada susah. Kamu dia mikir apa? Oh serem-seremnya lah Kamu ya. sesar. Maksudnya kalau
Kalau sesar kan enggak. Makasih Kak Dion. Aku double. Maksudnya double lu hybrid. Sumpah tidur sih Al. Tidur. Udah setengah sesar, normal aja dong. Gitu. Triple dulu pakai air juga. Soalnya dibantuin jadi kayak gak usah nggak jadi. Udah setengah jalan gitu kan. Bayangin lu lagi lahir gitu. Al, teater Al. Blockingnya nomor berapa nih gitu. Aduh. Makasih Kak Dion. Aduh. Tolongin kita dong. Padahal kayak horden rumah aku di Palembang. Kayak kantor katanya. Kantor apa Surabaya? Kantor apa Surabaya? Sumpah kayak sama persis. Tapi kayak ini kan kamar aku guys. Kayak gini. Aduh, Ale lucu banget dah. Apa sih udahan. Makeupnya nempel. Ini kasar lu ya. Lu jangan kayak gitu. Enggak, aku nggak pakai cushion kok. Aku pakai bedak doang. Aduh. Tuh barangnya. Tidur guys, tidur. Kamu Nanti lah ngomelin kita kain masih kain bisa. juga nempel pipinya. Enggak, kayaknya tetap pakai jaketnya. Oh, dia. Enggak apa-apa, aku mah kalau kain dah. Kamu suka nonton live streamingnya Robby nggak? Enggak. Kalian tau Robby Panjoro? Panjoro. Tapi kalian nonton emang? Aku Tapi nggak, sering lewat harusnya di klip. TikTok. Iya, lewat Aku juga klipnya lihatnya di TikTok. TikTok doang sih kayak. Aku nontonnya Dog McStuffin sih, Kak. Apa tuh? Iya. Sofia the First tau gak, Kak? Tahu. Gak tau juga. Oh, tahu. Terima kasih Kak Diki. Berasanya Tahu triple atau Handyman lagi nih, Kak? ngantuk. Tahu. Tahu Phineas and Ferb? Yang kayak mukanya ini loh Kak, mukanya Kayak tuh segitiga. Hidungnya lancip. Dia mana nggak tahu. Yang mana Kakaknya ya? Candice. Gak tahu kayaknya. Terus Indah tahunnya 27 ya? Enggak sumpah. beda berapa Aku tahun 2. iya, Kak, kita beda berapa tahun? Kakak 2000. Kakak Ya? sekarang 25. Kakak 2001. 21. Kak sama kamu beda 4, sama aku beda 5. Michi? kenapa? Kenapa? Michi kamu umur berapa Michi? Aku 17. 2000 berapa? 9. Kenapa sih kalian lama-lama banget ininya, Bang? Ya, Kak, kita juga. Tapi aku maunya lahirnya. muda terus sih. Tapi nggak nikmati gak sih? Pelan-pelan kalian akan tiba-tiba Kantuk. 25. Makasih Kak Daus. Kayaknya makan Tiba-tiba kalian 25. Aku Kayaknya masuk juga aku- 18. Aku mau nikah umur 25. Gak apa-apa. Dia udah ngumumin graduate jadi gak apa-apa. Gak apa-apa Mau guys, sesar apa mau gak apa-apa. Makanya ngomongin sesar normal ya. Iya. Kan mau ini 25 tuh Kak, kecepetan. Kamu sekarang berapa? 20? 20 masih lama kali 4 Oh tahun iya lagi. sih masih lama sih. Tapi kayak enggak itu lewat begitu saja sumpah. Terima kasih Kak Daus. 10 tahun ya. Enggak dong, 9 tahun dong berarti. 10 ya. Dia 2011 ya. Bener Al 25 nggak tahu kan wacana doang. Tapi emang pas kita masih muda, coba kalian inget-inget kalian masih muda pasti mikirnya 25 mau nikah. Pas sekarang Bukan, aja. Malah tadinya aku maunya 23. Wah, itu kecepatan. Tapi gak ada jodohnya sih. Jodohku Ya lagi. maunya ku. Iya, dulu mah kita mikirnya 25 tuh. Tapi emang dulu tuh umur nikah itu 24 gitu. 24 25. Real. Kenapa di screenshot? Enggak, Kak, kepencet, Kak. Gak ada ya screenshot. Guys, tau gak sih guys, tadi kan di bandara ya si Yes. Anin terus kayak kakak-kakak pengecekan kita Si gitu. Al, emang gua ngapain tadi? Dia lepas gelang ininya dilepas juga. Ya Dia udah, kan Kak. dibilang kayak Kenapa? lepas jamnya ya, jam Oh, handphone jam ya, semua terus dimasukin ini. tangan. Tangan Biar dimasukin bersih aja, Kak. dimasukin ke dalam tas. Lu Dimasukin tangan sih. Terus Ini habis tuh. itu udah gitu ditinggal lagi. Ininya. jatuh. Iya. Ini kamu bawa mandi? Yang enggak. Jadi saya yang dibuka-buka gitu ya? Iya. Jorok ih. Apa sih?
Serat. Kualat lu ya. Abis itu lu pilek. Gue gak mau bantuin lu. Makasih Kak Daus. Makasih Kak Reynard. Kalian gak ada rencana beli kopi apa? Gak suka kopi lagi kak. Aku juga kayak jarang. Kakak udah Aku nyobain bisa matcha latte sih, belum? aku tapi Belum. harus. Aku udah. Aku minum kopi harus sambil makan tapi Maksudnya biar gak sakit perut. kuah lu Oh, sih. sambil gitu. Diam gak lu? Lagi yang ngajak Aku keluar mulu, sumpah. bayangin makan nasi Capek. pakai kopi. Jadi Itu topi. maksudnya biar gak perih perutnya. Iya, tapi kan maksudnya makan dulu, Al. Makan Bukan dulu. sambil, Al. Gak sambil. Bisa sambil. Ih, aneh sih, Al. Al, Kakak aneh. kalau Alia pakai kopi, aku pakai susu. Kamu minum aneh juga sih. Iya. Pakai air susu. Aku pakai susu coklat. Aneh sih. Wah, Iya, jadi minum makan. air putih. Air Bisa makan putihnya tuh bubur, pakai terus gue minumnya susu susu. gitu loh, Michi. Apa? Iya, itu gak kayak bagus air yang itu. putihnya kan. Itu gak bagus, itu gak bagus. Kamu juga aneh. Pirang udah pirang. Iya, Turan makan dulu. Tapi itu selalu. Bayangin kan Gendis kemarin manggil gue Piraka, terus gue bilang gak jadi. Tuh dia sifatnya sama tau kayak aku. Kalau misalnya ngomong abis itu nggak jadi. Ya Kak Indah ya? Nggak jadi. Ini baterai. Yo, HP Kak Indah juga mau dimiringin guys. Iya. Nah, Maaf, jadinya guys. miring kanan, miring kiri, Iya, ini miring gini. masih depan. Nah, Apa sih ya? Jadi kamu gak baca komen dong, Nin. Enggak sih Kak. Dilepas gak kaos kakinya nih? Kamar gua. Enggak, ini kamarnya. Jadi kalian dari tadi belum duduk di kasur. Belum. Kenapa? Kita anaknya merendah. Kita habis makan, Kak. Iya. Kakak di kasur. Iya. Enggak apa-apa. Oh, Ya udah. kita Kita gaskan. Kak Indah? Gas kan. Ya, tadi Apa sini ya? Iya jujur tadi kan udah kayak pasang lagu dong. When somebody. Ya udah miring. Sisa satu. 1, 2, 3. When somebody. Kalau aku merem, kalian jokiin ya, guys. Sini Al. Aduh, kebentuk kepala gue. Kemici Al. When somebody loves me, everything was beautiful. Cuma aku sakit perut deh. Every hour spent together lives within my heart. And Iya, when Ya tapi kalau kayak gini kan beneran jadi kayak Kita coba nonton aja gak sih? 1 menit aja guys, 1 menit dari sekarang, ayo. Gimana kalau kita tiduran juga? Kalian pernah gak tidur sih? Lu party bubar. Lu pergi aja pergi. Pernah gak? Pas kecil. Ngomong dulu, Bar. Ketawa dulu. Boleh. Enggak tahu. Belum biasa tahu. Pas kecil kalian tidur siang. Terus kalian sama teman kalian terus kayak guys kita berobat tidurnya 1, 2, 3. Abis itu ntar tidurnya beneran. Ih, pernah. Iya. Terus minum susu pakai dot. Aku minum teh pakai dot. Aku ngedot sampai kelas 6 SD. Oh serius? Seriusan. Pernah ke gap sama temen aku ngajak dia main ke rumah. Aku lagi ngedot di rumah lagi tidur, tiba-tiba temen aku kelas 5 SD masuk gitu. Anin. Terus aku kayak, Mami, kenapa dikasih masuk gitu kan? Terus kayak, ya kirain semua teman kamu tahu kalau kamu masih ngedot. Terus kayak, enggak, sejak kelas 1 SD guru aku tanya, aku masih ngedot apa enggak? Aku bilang enggak. Tapi sampai kelas 6 SD. Iya, Anjing. kayaknya 6 SD apa 5 SD gitu, Kak. Aku TK. Iya kan buat Itu juga karena diisi kecoa gitu, jadi aku gak mau. Tapi disengin kecoa-kecoaan. Terus abis itu kayak ini kalau kamu minum lagi ada isinya gitu. Oke. Terus akhirnya botolnya dibuang. Kakak pakai mandi ya? Iya. Wow. Kakak bisa naik sepeda? Bisa. Aku gak bisa. Bawa motor juga bisa. Wow. Kamu nggak bisa. Kamu nggak bisa. Michi Aku bisa mau. nggak? Apa naik sepeda? Sepeda. Bisa. Motor bisa nggak? Belum bisa. Wah, Ale lagi racing. Oh iya bener. Tidur di Aku aja bisa bawa kapal. Masa sih? kapal selam, nyelam.
Tenggelam. Kapal tenggelam. Udah. Cukup. Kenapa lu jadi inget Palembang? Jangan jokes aku. Oke. Kita nontonnya. Nonton apa? Nonton aja live kita. Itu ada yang datang. Nonton TV. Bisa nyala, pokoknya nggak bisa nyala tadi TV-nya. Belum nyobain sih. Halo TV. Kata lu smart TV kok dia nggak nyaut. Ini tidur beneran, bisa sih aku bisa tidur beneran jujur. Tapi misalnya kita pergi jam berapa tadi? Nanti jam 5 ya? Enggak. 6 OTW. Segini harusnya. Emang ya? OTW-nya? Demi apa sih? Enggak. Bohong. blocking. Enggak. Iya, Besok coba iya. lihat. Iya lagi. Lagi. Iya lagi. Sekarang jam berapa? Emang jauh ya dari sini ya tempatnya? Jauh. Aku 1 jam banget. Oh iya. Like 30 minutes. Oke. Pantes. Mitch liatin aku udah berapa lama? Aku udah ada sejam tuh. Aku berapa lama Mitch? Ditambah 6. Hah? Ditambah 6. Aku ditambah 6. Aku ditambah 6. Apa maksudnya? 1,6. Pengen buah deh. Buah. Aku pengen makan buah sirsak. Kok sih? Ada yang manggil gak sih? Enggak kak, itu perutnya Alia. Bukan. Tadi ada yang manggil. Enggak kok. Hanya perasaan belaka. Aku pengen buah leci. Boleh Ci, aku juga pengen. Ya kan? Aku pengen. Aku pengen yang manis-manis. Buah yang untuk menyegarkan apa ya? Terima kasih Kak Diki. Watermelon kebanyakan airnya. Lu lu makan buah nanas tahu? Oh iya. Itu buat tenggorokan bagus. Mau. Kamu apa baru ya nih? Harus buat ya kak. Aku juga baru kok itu. Baru dari Aku mau bulan lihat 20. Kepo itu sama dibalik. Makasih Kak Tian. Iya kak. Iya kan? Orang juga mau ngeklip kita bingung. Bagian mana semua juga dia. Ngobrol. Paling kita dieditin yang ngantuk-ngantuk gitu, yang vibes-vibesnya ngantuk-ngantuk gitu. Lagu-lagu Tapi lu pengantar galau. tidur, iya. Itu when somebody loves me. Iya, itu bisa guys. Bisakah kau hidup tanpa teduhnya wanita yang di setiap sujudnya terbisik nama? Dani. Kalau gue sakit gara-gara lu. Itu sama Michi bersih loh. Cobain lu dulu. Tadi kan gue yang pegang yang bersih deh. Ih, jorok. Ih. Michi katanya kaki kamu jorok. Lah, emang Emang itu sepatu Michi? iya. Lu ngambil aja satu dia. Aku nggak bawa sepatu. Sepatu dia nggak bawa sepatu sih. Tadi aja di depan situ aku udah kayak hihihi, mulus banget tuh. Ayo nonton Nadia Omara. Ayo sekarang. Iya. Aneh banget nontonnya Nadia Omara. Aku tadi udah download Michi 4 juga video. gila-gila Nadia Omara Michi. Kan kita eksklusif. Aku sampai kalian eksklusif itu langganan. Iya. Ya ampun. Kita eksklusif gak? Iya. Ih. Kamu udah nonton ini? Belum. Itu juga baru 2 hari yang lalu. Yang tadi Iklannya kan jelek tau. Apa? Iya. Enggak, ini bagus. kita nonton bareng ya teman-teman, aku kencangin. Kita kena royalti. Iya ini terus sini. Oke. Kalau ada iklan kamu gercep ya Kak? Iya. Abis itu Gimana sih eksklusif tapi ininya enggak Enggak, Ini aku bukan eksklusif. aku mau yang eksklusif. Kalau itu kan menyebarluaskan hal yang Iya, Oh, itu iya. nggak boleh. bener lagi. Tuh disclaimer lagi. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, gitu ya. Video ini. Openingnya Gimana gitu? kalian, Pak? Semoga Oke. selalu sehat, Itu ciri bahagia, khas. dan lancar. Gua tahu. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa di malam ini aku akan menemani kalian lagi dengan Ngajak berantem mulu ya, Aduh, Aduh seru banget ya aku doang. Kisah kali ini tuh
datang dari seorang Wawa yang pernah bekerja sebagai satpam di sebuah perumahan mewah yang ada di sebuah kota. Tahu nih emang nih. Biasa aja, Wak, jaga toko, patroli, bikin laporan, muterin area yang sepi pada saat penghuni sedang tidur nyenyak dan lain-lain ya kan. Tapi dari semua malam yang pernah dia lewati di tempat itu, Wak, ada satu malam yang bukan Kasih tahu kita bawa belum saatnya. lu nggak tahu aja kita bawa Simbanya si Lili. Iya. Kita depan muka lu kueng gitu. Itu ada loh klipnya yang ada yang kaget, Elin kalau nggak salah kaget. Dan selain itu kami ingatkan pembayar marah. Oke, jadi kisah kali ini datang dari Wawa kita yang bernama Ian. Halo Mas Ian. Nah, jadi kejadian horor Wawa kali ini itu terjadi pada saat Ian masih bekerja sebagai security atau satpam di salah satu perumahan yang cukup besar yang ada di sebuah kota sekitar bertahun-tahun yang lalu. Lumayan lama lah gitu. Tapi sebelum aku masuk ke malam kejadiannya, Ian mau mengenalkan dulu satu orang yang akan menjadi pusat dari cerita ini. Untuk Ian, orang ini tuh bukan cuma rekan kerja biasa, Wak, melainkan sahabat dekatnya sendiri. Kita sebut aja namanya Rico. Ian ini sebenarnya udah lebih dulu bergabung sebagai security, Wak. Jadi waktu Rico ini pertama kali masuk ke tim, statusnya memang masih anak baru. Seperti biasa, sebagai orang yang lebih berpengalaman, Ian cukup sering mendampingi Rico selama masa penyesuaian, mulai dari ngajarin cara bikin laporan, ngecek inventaris, patroli area, sampai juga tugas menjaga di pos depan yang mengharuskannya buka tutup portal untuk kendaraan yang keluar masuk. Dan pada saat itu Rico sama Ian ini juga sering dapat jadwal shift yang sama, Wak. Jadi makin sering ketemu, makin sering ngobrol, dan lama-kelamaan hubungan mereka berdua pun jadi dekat. Menurut Ian, Rico ini orang yang baik, nggak perhitungan, dia ringan tangan kalau dimintai bantuan dan enak kali diajak kerja sama, Wak. Dan yang bikin Ian ini makin salut lagi sama si Rico ini termasuk orang yang rajin nabung gitu loh. Kehidupannya irit gitu, jajan dia masih agak tahan-tahan, tapi dia nggak pelit ya. Justru kalau misalnya ngelihat ada teman yang lagi kesusahan, Rico tuh suka bantu gitu tanpa banyak mikir. Bahkan kadang waktu uangnya mau diganti nih sama kawannya, dia malah sering nolak. Dia sering bilang, kok kalau Arya gak dibayar? Gak usah dipikirin, kayak gitu. Di balik sifat yang suka membantu orang lain, Rico ini sebenarnya juga punya target pribadi yang sedang dia kejar. Salah satunya dia tuh pengen punya motor sendiri, Wak. Karena waktu itu kan dia ini masih ngekos ya kan, dan sehari-hari dia berangkat kerja naik angkot. Nanti kalau misalnya kebagian patroli malam tuh, atau memang ada keperluan mendadak, dia tuh sering tuh harus nebeng sama aku atau sama teman-teman yang lain. Nah kayak gitulah. Pernah lah suatu malam waktu mereka lagi jaga sama kan, Rico ini sempat cerita soal mimpinya itu, Wak. Jadi dia bilang lah kalau aku pengen punya motor sendiri supaya aku nggak terus-terusan ngerepotin orang lain. Capek juga ya, Wak, ya kalau misalnya tiap kali berangkat kerja naik angkot terus. Nggak enak juga aku kalau misalnya tiap shift malam harus nebeng-nebeng terus. Doain tahun ini aku beli motor ya, Wak, ya, kata dia kayak gitu. Denger itu langsung aku semangatin lah. Nah kata Sian kan, ya bisa lah, Wak, orang kok juga rajin kerja kayak gini kok, tinggal sabar aja nabungnya. Gak harus motor baru juga kan, kata si Ian. Ya enggak sih, Wak, yang penting motor hasil usaha sendiri, kata si Rico sambil dia ketawa kecil. Itulah, Wak, impiannya Rico, dia mau punya motor sendiri gitu. Setelah sekian lama menyisihkan uang sedikit demi sedikit, Rico akhirnya berhasil membeli motor yang selama ini dia impikan, Wak. Buat orang lain mungkin itu cuma kendaraan biasa aja, Wak, tapi untuk Rico, motor ini tuh jadi bukti kalau kerja keras dan pengorbanannya selama ini tidak sia-sia. Sejak dia punya motor itu, nah dia udah nggak perlu lagi naik angkot, dia nggak pernah lagi nebeng sama kawan-kawan ya kalau misalnya berangkat kerja. Dan rupanya mimpi Rico nggak berhenti sampai di motor aja. Setelah target pertamanya itu tercapai, dia mulai punya tujuan lain lagi, tujuan lain yang lebih besar lagi. Nah suatu pagi waktu kami lagi shift pagi nih, kami lagi duduk di pos depan ya, kan lagi berjaga di pos depan, tiba-tiba Rico nanya soal umroh ke aku, ke si Ian. Kata Ian, biaya umroh sekarang habis berapa sih, Wak? Kata kayak gitu. Ian cuman kurang tahu pula aku, tapi kayaknya puluhan juta lah, Wak. Nanti aku coba cari tahu ya. Nah di sini Ian tanya balik, emang untuk siapa kok? Katanya. Senyum si Rico, Wak. Buat ibuku, Ian. Motor yang aku mau kan udah aku beli. Sekarang aku pengen ngumpulin uang buat umrohin ibu, katanya. Nah dengar jawaban itu langsung terdiam aku beberapa detik, Nadia. Soalnya abis itu si Rico bilang satu hal yang sangat membekas sekali di ingatan aku. Dia ngomong kayak gini,
aku takut meninggal sebelum sempat bikin ibu senang, Wak. Kata dia gitu. Inat jujur, kalimat itu nusuk kali buat aku, kata si Ian. Soalnya di usianya segitu, banyak orang kan yang masih sibuk ngejar keinginannya sendiri, Wak. Tapi Riko beda. Setelah dia berhasil beli motor, target berikutnya malah pengen umrohin ibunya sebelum terlambat. Di situ Ian cuma bisa balas sambil bercanda aja. Udahlah, jangan ngomong yang aneh-aneh dulu. Kau umur kita masih panjang kok. Bisanya aku itu ngumpulin duit. Nggak usah ngomong soal terlambat. Bisa tuh, kayak gitu. Riko cuma ketawa. Iya sih, Wak, tapi kan namanya hidup nggak ada yang tahu. Udah aku ketawa aja dan sambil ku tepuk bahunya. Salut aku sama kawian. Kok ku doain cepat kumpul duitnya ya, katanya. Oh, makasih ya, Wak ya, kalau misalnya ada info kasih tahu aku. Aman tuh, kata si Iya. Beberapa hari kemudian lah, Riko sama Ian ini ke bagian jaga malam. Tapi malam ini mereka beda pos jaga, Wak. Riko di pos 1 bersama Danru atau Komandan Regu namanya Pak Eko. Sementara Ian atau Wawa di pos 6, pos paling belakang sendirian. Nah, pos 6 ini terkenal jadi pos yang paling sepi dibanding pos-pos yang lain. Letaknya paling belakang, residen, dekat sama danau kecil, dan di belakang area itu juga masih ada semacam lahan kosong dan juga hutan bakau. Jalannya memang bisa dilewatin kendaraan, tapi karena lokasinya itu jauh dari area utama residen, suasananya jadi lebih sunyi dan memang jarang ada aktivitas. Apalagi kalau udah malam, Nah, di sekitar pos 6 itu, rumah yang udah jadi juga masih dikit. Nah, di tahun itu ya, sisanya masih dalam tahap-tahap pembangunan dan ada juga sebagian yang baru setengah jadi. Jadi bisa kebayangkan kalau misalnya malam-malam jaga di sana, itu hawanya memang beda. Malam itu aku sendirian piket di pos 6. Sekitar jam 1 malam ya, kayak biasalah aku patroli. Ian ini patroli jalan kaki keliling area. Dia bawa senter, bawa HT sama bawa pentungan. Udah jalan lah dari situ. Terus nggak lama Ian dengar ada suara yang manggil nama dia. Ian gitu. Suaranya mirip kali sama suara Riko, mirip suara Riko. Cuman anehnya suaranya lebih berat, parau dan lemah gitu loh, kayak suara orang lagi sekarat, Wak. Dah, siapa tuh? Terus nggak lama terdengar lagi, Yan, gitu. Karena yakin itu suara Riko, aku langsung carilah sumber suaranya di mana ya kan. Dan ternyata sumber suara itu datang dari sebuah rumah kosong yang memang masih setengah jadi di situ dekat daerah pos 6 lah. Dan juga nggak jauh dari tempat aku berdiri. Nah, pas Ian sorot rumah itu pakai senter yang dia bawa, Ian melihat ada sosok yang bentuknya mirip kali sama Riko lagi berdiri dekat pintu rumah nggak jadi itu. Dan beberapa detik kemudian sosok itu pelan-pelan noleh ke arah aku, Dia tengok aku kan. Riko tuh. Aku yakin memang Riko, Akhirnya aku panggil, ngapain gue di situ? Kata si Ian. Gak dijawab sama dia. Yang ada sosok ini tuh malah masuk ke dalam rumah itu, rumah setengah jadi itu. Mulai curiga lah si Ian di sini kan. Soalnya saya tahu dia, Riko kan gak pikir di situ, dia pikir di depan. Ini kan di area pos 6 ya kan. Ngapain dia tiba-tiba ada di sana? Gak ngabarin aku, gak nyamperin aku udah di pos 6. Akhirnya Ian masuk lawak mendekat nih buat nyamperin si Riko tadi. Tapi begitu sampai depan rumah, depan nggak beberapa meter setelah pintu lah, sebelum pintu lah, HT-nya bunyi. Yang manggil Pak Eko, si Danru tadi tuh loh, yang satu pos sama Riko di depan. Nah, Pak Eko bilang, ya dia monitor. Oh ya Pak, kau mau nitip makan nggak? Riko mau keluar nih beli makan. Aku nggak merinding aku tuh Pak Eko ngomong kayak gitu. Riko mau beli makan depan. Kalau betulan Riko ada di depan dan mau beli makan, terus barusan aku tengok siapa. Itu sepersekian detik ya posisinya. Nggak lama setelah dia masuk HT bunyi di situ dan nggak aku jawab pertanyaan Pak Eko. Saking aku takutnya aku langsung kabur ke pos 6. Aku ambil motor langsung ngebut, aku tancap ke pos 1. Bayangkan, buat memastikan setakut itu aku udah langsung berinding gitu loh. Riko mau beli makan gitu. Waktu nyampe di sana, betulan memang ku tengok Riko ada di situ lagi duduk santai dekat portal. Logikanya makin gak masuk akal karena jarak dari pos 6 ke pos depan itu lumayan jauh dan aksesnya juga harus ngelewatin jalur yang Ian lewatin juga, yang Ian jaga juga. Jadi kalau memang Riko tadi ada di rumah kosong itu, harusnya nggak akan secepat ini dia sampai di pos 1. Dan dari tadi juga Ian nggak ngelihat dia berlari, Wak. Kalaupun betul itu Riko ya. Nah, waktu nengok si Ian datang, Pak Eko heran. Ngapa kau? Tinggal jawab di hati kan bisa, Ian. Nggak usah sampai ke sini. Itu di belakang yang jaga siapa? Katanya. Oh, nggak apa-apa, Pak. Ini memang kebetulan lagi patroli bawa motor aja. Makanya saya sekalian lewat sini. Bolehlah, aku nitip makan satu ya, kok ya. Lauknya kayak biasa. Makasih aku, kataku. Aku sengaja nggak cerita yang apa tadi yang ku tengok. Karena aku masih positive thinking ya kan. Mungkin aku salah tengok. Dan setelah itu balik lagi lah aku ke pos 6. Tapi begitu hari sudah memasuki pagi, sebelum mengakhiri shift jaga malam ini kan,
Aku tuh masih penasaran sama kejadian tadi malam. Akhirnya aku ketemuin lah si Riko. Aku tanya, kok semalam kok ada ke pos 6 nggak? Katanya, nggak ada ya. Malah semalaman aku nggak kemana-mana loh. Aku juga nggak piket keliling. Dan Ru yang keliling. Aku nggak boleh ninggalin pos. Ngapa memang? Oh nggak apa-apa, tanya aja. Gitu. Sebenarnya di situ Ian mulai nggak enak hati Wak, sama kejadian tadi malam. Cuma ya namanya juga orang kerja malam kan. Kadang-kadang kan memang hal-hal janggal lu suka dipaksa dianggap capek. Suka dipaksa dibilang salah lihat atau halusinasi sesaat kan. Makanya aku ya udah kayak gitu. Padahal rupanya Wak, kejadian tadi malam itu hanya permulaan dari kejadian yang tidak akan pernah Ian lupakan seumur hidupnya. Masuk di besok paginya. Ian dan sama Riko sama-sama masuk shift pagi. Semuanya berjalan normal, nggak ada tanda-tanda aneh, aktivitas jaga juga biasa aja. Setelah shift pagi selesai, mereka briefing seperti biasa. Nah, di sini ternyata ada 2 anggota dari tim shift malam yang nggak bisa masuk. Karena personel kurang, dan Ru akhirnya nunjuk aku sama si Riko, nunjuk Ian sama si Riko untuk lanjut lembur malam. Dan Ru-nya juga ikut lembur juga. Mau nggak mau, iyalah Pak, nggak apa-apa, lembur ya kan. Di malam itu gantian Wak. Ian ke bagian jaga di pos 1 sama dan Ru sama Pak Eko. Terus ada 2 security perbantuan yang memang masih training. Sementara si Riko ada di pos 6 sendirian. Gantian nih, Riko yang di pos 6. Sekitar jam 9 atau jam 10 malam, Pak Eko ngajak si Ian keliling pakai mobil patroli untuk ngecek pos-pos. Mereka ke pos 2, pos ini, pos apa. Mereka sempat berhenti juga di pos 6, tempat si Riko jaga. Kondisi waktu itu masih aman, Nat. Riko juga kelihatan santai, dia lagi ngopi sambil dia dengerin musik dari HP dia, ya kan. Nggak, kami nyampe sana ngobrol bentar lah. Nggak ada pembicaraan penting sebenarnya, Nat. Tapi sebelum pergi, Pak Eko atau Danru ini sempat bilang, kok malam ini lebih waspada aja ya, kata dia kayak gitu. Oh siap Danru, katanya. Riko santai lah jawab kan, kok tumben Pak Danru ngomong kayak gitu. Biasanya dia nggak pernah sampai kayak gitu. Hati-hati ya malam ini, nggak pernah. Dalam hatian cuma ngomong kayak gitu. Tapi udahlah, abis itu Ian sama Pak Eko balik lagi lah patroli dan kembali ke pos depan, sementara si Riko sendirian di pos 6. Sekitar menjelang jam 12 malam, gantian Ian yang izin keluar untuk beli makan. Waktu itu Danru nitip nasi goreng sama aku, Nat. Terus aku juga sekalian kontak semua pos lewat HT untuk nanya ada yang mau nitip makan juga nggak gitu. Ternyata banyak yang mau nitip, termasuk Riko yang ada di pos 6 mau nitip juga. Setelah itu Ian mutar ke beberapa pos naik motor untuk ngambil uang titipan. Mana sini uangnya gitu kan. Nah, pos terakhir yang dia datangin itu ya pos 6 ya kan, tempat si Riko jaga. Di situ Ian sempat bilang, kok kayaknya makanannya agak lama lah. Ini anak-anak pada nitip semua soalnya. Dibawa bercanda sama si Riko, sekalian buka warung aja Gong. Banyak yang nitip kan. Udah aman kata kayak gitu. Makasih ya Ian ya, hati-hati kata si Riko. Dah habis itu ya Wak, sabar ya gitu. Aman. Habis itu Ian pun berangkat lah beli makan lewat jalur belakang residence yang memang biasa dipakai kalau tiap kali mau beli makan, karena jalannya memang lebih dekat ke warung. Nanti baliknya juga lewat jalur belakang lagi. Jadi residence itu ada pintu depan, pintu belakang gitu. Lewatlah sana. Setelah semua pesanan kebeli, Ian sempat ngabarin Riko lewat BBM kalau dia akan ke pos depan dulu untuk nganterin titipan makanannya. Dan wah aku antar ke depan dulu ya, baru ke kau, kata kayak gitu. Dibalas santai Nat sama si Riko. Oh ya aman Wak, nggak apa-apa, aku belum lapar-lapar kali kok. Bahkan waktu aku balik lagi ke residence, lewat dekat pos 6 itu, sempat ku klakson si Riko juga, gitu kan, nanti Wak ya, gitu. Lanjutlah jalan ke pos depan. Nah pas Ian antar makanannya itu ke pos 1 Wak, niatnya itu dia bakal langsung lanjut kan nganterin pesanan ke pos-pos lain. Tapi waktu baru nyampe di pos 1, Pak Eko malah minta Ian untuk kok bikin dulu laporan bentar, cepat, penting gitu. Mau nggak mau Ian nurut ya kan. Dia bikin dulu laporan. Belum selesai urusan laporan itu, security training yang tadi lagi jaga tuh dan yang perbantuan tadi izin mau pergi ke toilet. Aku tuh yang diminta untuk tetap standby di situ, nggak boleh kemana-mana. Dari yang awalnya cuma mau mampir bentar ngasih makan, akhirnya Ian ketahan di pos depan sampai sekitar setengah jam lebih. Cuman anehnya di situ aku tuh jadi kayak nggak sabaran gitu. Aku kayak pengen ke tempat Riko gitu loh. Kepikiran Riko terus, gelisah gitu aku nunggu. Tuh biasanya aman-aman aja nunggu kawan pergi ke toilet ya kan. Ini nggak kayak gelisah gitu. Perasaannya kayak, padahal tadi Riko bilang udah aman, santai, aku nggak lapar-lapar kali kan. Cuma nggak tahu, aku pengen cepat ke pos 6. Akhirnya setelah semua beres, sudah balik semuanya kan, dia boleh ngelanjutin untuk nganter makan, barulah pergi si Ian ini. Waktu aku naik motor tuh yang paling diingat sama si Ian ya, ini aku ke pos 6 dulu aja lah gitu loh. Kayak pengen langsung ke pos 6, padahal kan ini pos terakhir kan, harus kan diantar ke pos sebelumnya dulu baru ke pos 6. Udah aku antar ke si Riko aja duluan. Dan sebelum berangkat, Ian coba hubungin Riko lewat HT. Kok monitor? Kok? Gak ada jawaban Wak.
Kok monitor? Masih nggak ada yang nyaut. Aku coba BBM dia nggak dibalas. Di situ sebenarnya aku belum terlalu curiga. Aku mikir mungkin si Riko ini masih ke toilet kali ya. Tancap gas dan aku ke pos 6. Langsung ke pos 6 walaupun yang paling ujung. Tapi waktu aku menuju pos 6 dari jauh tuh dan aku udah tengok itu udah ada yang aneh. Posnya gelap. Padahal sebelumnya waktu dia lewat pos tadi beli makan itu pos masih terang. Ian sempat mikir mungkin si Riko ini lagi ngecek sekitar pos kali ya. Atau mungkin lampu pos ini memang lagi konslet aja. Dia tetap ngegas, zeret. Begitu sampai di pos 6, ini belum sempat turun motor tuh. Aku langsung, kok ini makananmu kok? Ngapa lampu dimatikan gitu? Gak ada jawaban, Wak. Tapi yang ku tengok motornya si Riko udah gak ada di sana. Aku taruhlah motor ya kan, masuk aku ke dalam pos. Dan saat kaki aku nginjak lantai pos, aku ngerasa kayak nginjak sesuatu yang basah. Awalnya aku pikir air mungkin kan becek. Tapi waktu lampuku nyalain, gak konslet wak bisa. Terus lampu dinyalain. Ian langsung bisa melihat Riko sudah dalam keadaan tergeletak mengenaskan. Perutnya berdarah hebat, Nat. Mukanya hancur karena kayak dihantam pakai benda apalah itu. Dan motornya udah nggak ada. Motor yang baru semingguan dia beli itu udah nggak ada. Yang Ian injak barusan tuh bukan air, Wak. Darah sahabatnya sendiri. Bisa kalian bayangkan sesyok apa sih Ian waktu itu? Riko! Astagfirullahaladzim. Histeris langsung si Ian di situ kan. Dia berlari ngedekat si Riko. Dia panggil, kok bangun. Dia berharap apa yang ku tengok depan mataku tuh salah. Nah, makin aku tengok, makin lekat-lekat gue pandang itu memang si Riko tuh, Wak. Riko lemas, aku langsung astagfirullah. Riko, kepalaku kosong. Dia bahkan sempat nggak tahu harus ngapain tuh. Beberapa detik tangan aku gemetaran. Dia mau ngambil hati itu aja macam nggak mampu. Aku penuh waktu udah mau ngelapor ke Danru, itu kata-kataku udah baikku pos 6 cepat pak gitu katanya. Awalnya Danru sempat apa nih kata, tapi begitu Danru dan beberapa satpam lainnya nyampe di lokasi, mereka juga sama-sama melihat kondisi Riko, langsung pucat semua tuh. Bahkan dan mohon maaf Danru sampai muntah-muntah di lokasi itu saking shocknya tuh kok. Meninggal Wak si Riko di pos 6 itu. Astagfirullah. Explore the lowest fares to China's top cities. Wow. Tadi tuh yang mau berangkatin ibunya tuh Riko ya? Iya. Enggak Ian. Iya, aku juga tadi kayak Enggak Riko. yang mau Soalnya yang di-mention berangkatin awal tuh ibunya. Ian kan. Oh, Riko nggak sih? Riko. Langsung ramai, polisi datang, tim medis datang, Ini horor kan? dan area Bukan pos thriller. langsung dipasangin garis polisi. Makanya aku bingung. Sementara Ian, karena menjadi saksi pertama dan satu-satunya yang menemukan jasad Riko di lokasi, dia langsung dibawa ke kantor untuk ditenangin dulu. Ada apa sama Riko, Wak? Riko kenapa? Riko jadi korban begal, Wak. Motor yang baru dia beli dari usaha sendiri itu hilang dibawa pelaku. Polisi menduga kalau waktu kejadian Riko tuh kayak sempat berusaha ngelawan, tapi karena pelakunya diduga lebih dari satu dan bawa senjata pula, makanya Riko lumpuh gara-gara itu, nggak bisa tertolong. Dan polisi juga menduga kalau si pelaku ini udah cukup lama ngamatin area belakang residence itu, Wak. Soalnya kan bagian itu tuh memang gelap kan, gelap, sepi, dan memang jauh dari aktivitas penghuni. Apalagi di situ baru ada rumah-rumah yang baru setengah jadi, sehingga pergerakan si pelaku malam itu nyaris nggak menarik perhatian siapapun. Nah kebetulan dia tengok si Riko lagi sendirian di situ, kondisi juga udah lagi tengah malam, diapain ya si Riko? Ketangkap pelakunya, ketangkap. Tapi setelah beberapa waktu lah untuk pencarian orang. Kita nggak usah soal si pelaku biadab ini, kita lanjut ke kisahnya lagi. Kepergiannya Riko tentu bikin seluruh tim security terpukul kali kan, Wak. Karena mereka sadar kalau kejadian yang menimpa Riko itu bukan kecelakaan biasa. Teman yang beberapa jam sebelumnya masih ngobrol dan masih bercanda, ternyata nggak bisa pulang dari shift malamnya, Wak. Sementara Ian sendiri
Wawa kita ini waktu di malam kejadian nggak langsung diizinkan balik ke kos, Wak. Kondisinya waktu itu betul-betul drop, dia betul-betul trauma berat. Baru besok harinya dia dimintai keterangan lebih lanjut di Polres. Pemeriksaan si Ian berlangsung selama berjam-jam dan tentu saja banyak sekali pertanyaan yang bikin dia makin tertekan lagi. Karena bagaimanapun aku tuh saksi tunggal kan ya. Aku yang nengok, aku yang nemuin pertama kali. Tapi ya jelas setelah diungkapkan semua aku nggak bersalah. Tapi sempat tertekan juga. Jangan pikir aku pula pelakunya kayak Mau gitu. pindah Baru atau di sini aja? setelah Mau dibolehkan pindah? pulang, Oh. Ian diperbolehkan dari pusat untuk ngambil cuti beberapa mau hari pindah. supaya bisa memulihkan Bye kondisi guys, thank you. Bye Terus nanti dan sebelah yang paling menyiksa buat aku Udah tuh Nat, dimatiin. itu tuh bukan cuma rasa kehilangan Bye-bye. Riko sahabat aku aja Nadia, melainkan rasa bersalah yang terus menghantui aku Nat. Berkali-kali aku kepikiran soal malam itu, soal laporan yang sempat bikin aku ketahan terlalu lama di pos, soal pesanan makanan yang belum sempat aku antar juga ke dia, soal pesanan terakhir Riko juga di malam itu. Itu penyesalan aku sampai kadang tuh muncul dan pikiran yang terus berputar-putar di kepalanya si Ian ini. Coba aku langsung pergi ke pos 6 malam itu ya. Coba aku nggak ketahan di depan tuh ya. Mungkin begal tuh nggak berani masuk karena tahu Riko nggak sendirian. Itu penyesalan itu yang paling nyiksa aku Nat. Meskipun Ian juga tahu tidak ada yang bisa memastikan hasilnya juga akan berbeda walaupun dia datang duluan ya kan. Tapi tetap aja Ian ini nggak bisa berarti nyalahin dirinya sendiri, Wak. Dan yang lebih bikin Ian kepikiran lagi, dia jadi keingat sama kejadian beberapa waktu atau beberapa hari sebelum tragedi itu terjadi, yaitu tentang suara yang manggil namanya saat patroli malam di pos 6 dan tentang sosok yang mirip Riko di rumah kosong setengah jadi. Ingat yang itu kan? Paling 2 hari sebelum kejadian itu, waktu kejadian ini, Wak, aku memang masih anggap biasa, mungkin capek salah lihat ya kan. Tapi setelah Riko berpulang, aku langsung mikir ini jangan-jangan apa yang aku tengok malam itu sebenarnya pertanda. Seolah-olah tanpa Ian sadari ada sesuatu yang sudah memberi isyarat kalau sahabatnya itu bentar lagi bakal pergi. Tapi itu semua cuma dugaan aku aja, Nat. Gak ada yang bisa memastikan apa yang sebenarnya aku tengok di rumah kosong malam itu. Tapi satu hal yang pasti, sejak kepergian Riko, suasana di sekitar pos 6 itu makin kerasa nggak enak lagi, Nat. Dan sejak saat itu juga mulai muncul kejadian-kejadian lain yang menurut Ian itu di luar nalar. Jadi beberapa waktu setelah kejadian, pos 6 ini akhirnya dipindahkan agak menjauh dari titik lama. Kurang lebih 10-15 meter lah, Wak, dari lokasi awal. Jadi misalnya TKP di sini, dia digeser, dibikinlah di sini 15 meter sampai 20 meter lah. Tujuannya dipindahkan supaya petugas-petugas yang jaga di pos 6 itu nggak kepikiran terus sama kejadiannya Ian atau sama TKP lama lah, kejadian Riko. Tapi ternyata pemindahan pos itu nggak otomatis bikin suasananya kembali normal, Wak. Karena setelah berpulangnya Riko, itu memang mulai tuh Nat, muncul berbagai cerita dan pengalaman aneh dari beberapa security yang masih bertugas di area itu. Awalnya cerita-cerita itu cuma dibahas dari mulut ke mulut aja, Wak. Tapi makin lama nih jumlah orang yang ngalamin itu makin banyak. Ini Ian ceritain beberapa. Cerita pertama tuh datang dari Bayu, security lain yang pada saat itu lagi jaga malam sekitar 1 minggu setelah berpulangnya Riko. Waktu itu Bayu ini lagi ngecek area sekitar pos 6. Nah, setelah selesai patroli singkat ya kan ke ganggang perumahan, dia mau balik lagi nih ke pos. Dari jauh dia tengok motor dia yang dia parkir dekat pos 6 yang baru tiba-tiba nyala sendiri. Ini yang nyala bukan lampunya aja, Wak, mesinnya juga nyala. Padahal kunci motor itu lagi tergantung di pinggang aku sendiri. Ya kan, gak mungkin bisa nyala sendiri. Dan gak mungkin ada orang masuk, karena setelah kejadiannya Riko, itu penjagaan di belakang tuh ada beberapa personel juga tegak di situ. Dan itu cerita pertama. Cerita kedua, mulai ada laporan dari warga sekitar atau dari penghuni sekitar pos 6 yang lama. Mereka bilang kalau mereka sering dengar suara berisik di malam hari. Kadang kayak ada suara orang berantem, dan kadang mereka juga dengar kayak ada suara besi dipukul-pukul tuh, Wak. Bunyinya mirip kayak gerbang besi yang dimain-mainin keras tuh loh. Tapi di area pos 6 ini, pos 6 lama, bukan di area pos 6 baru. Kan pos 6 ini udah nggak ada, Wak. Udah nggak ada. Tapi suaranya ada di titik TKP persis. Dan yang lebih anehnya lagi, ada juga satu kejadian yang cukup bikin ini satu tim bingung, Nat. Jadi waktu itu menjelang Isya, ada tukang bakso. Ya kan, nah si tukang bakso ini ada tapi di area belakang, Wak. Akhirnya waktu ketangkap sama si satpam ini diomelin kan, Pak, ngapain kok bisa masuk ke sini? Ya ke pos dulu katanya. Nggak boleh loh Pak masuk ke sini. Nah waktu ditegur ini tukang bakso tuh bingung,
emang nggak boleh masuk ya Pak? Nggak boleh. Siapa yang izinin Bapak masuk sampai sini? Nah di situ si tukang bakso nunjuk ke arah pos 6. Itu loh Pak. Tadi saya diizinin sama petugas yang jaga di pos itu. Dia juga sempat beli bakso saya kata. Hah? Di mana? Itu di pos 6. Waktu ngomong kayak gitu, ini security yang komplain saling pandang lah kan. Pos 6. Soalnya Wak, kebetulan malam itu nggak ada satupun petugas yang lagi berjaga di pos 6 waktu kejadian itu ya. Nggak ada. Dan petugas yang jaga depan juga nggak ada ngelihat si tukang bakso ini lewat ngasih izin apalagi sampai beli bakso. Nggak ada, petugas depan nggak ada. Waktu itu security ini masih nggak percaya. Dipikir si bapak ini bohong ya kan. Pandai aja kebetulan dia memang lagi dekat di pos 6, ditunjuknya lah pos 6. Bohong bapak ya, kata gitu. Enggak Pak, sumpah Pak. Ada petugas yang kasih aku izin. Dia sempat makan baksoku. Nama petugasnya Riko. Mengerikan. Udah lama nggak ngasih Jam aku ini. Sashimi. abis ini tidur. Iya. Makin sering dibahas di kalangan security komplek itu. Ada dari beberapa kawan-kawan yang lagi patroli nih sering dengar ada suara orang minta tolong. Ada juga warga yang ngaku melihat petugas jaganya 2 orang, padahal aslinya cuma 1. Pokoknya semua itu bikin suasana kerja berubah. Wah. Nggak ada lagi rasa kayak Wen. was-was terus kami Cepat. piket tuh mereka ini terutama para tapi yang dulu cuma mereka itu nggak ada. Tapi setelah kepergiannya Riko, Wak, ada satu Tinggal 5 pengalaman yang menit. paling Oke. membekas sekali buat Ian. Dan ini justru terjadi waktu Ian lagi libur tugas. Ini gantian Ian nih, Wak, yang didatangin. Aku didatanginnya di kos kan. Jadi waktu itu aku baru pulang malam, pulang shift malam ya kan. Nah pas nyampe kos, dia langsung mandi. Waktu mandi dia dengar pintu kamar kosnya itu kebuka. Terus ketutup lagi. Aku pikir tuh mungkin cuma angin ya kan. Kreda setelah mandi aku langsung rebahan lah di kasur karena capek kali, tidur aku. Nah di dalam tidurnya datang Riko. Datang Riko. Aku tengok Riko berdiri di depan aku, kayak kelihatan sedih, nangis dia. Aku belum rela Yan, aku belum ikhlas. Belum rela kenapa kok? Belum rela kok, belum ikhlas. Belum ikhlas ya. Kenapa kok? Aku mau nengok mamaku umroh ya. Mama belum umroh ya. Mama, aku mau lihat mama umroh ya. Itu katanya, Wak. Waktu dengar itu terbangun si Ian ini langsung pecah nangis aku di situ dah. Pecah. Bagian ini yang paling bikin Ian tuh terpukul, Wak. Karena di situ waktu setelah dapat mimpi itu, aku tersadar sampai akhir hidupnya pun Riko masih nyimpan keinginan yang sama kayak waktu kami terakhir ngobrol di pos dulu. Dia pengen nengok mamanya berangkat umroh. Dia bukan lagi mikirin soal motor barunya yang hilang, dia nangis-nangis soal kematian dia, soal siapa yang ngebunuh dia, soal kesakitan yang dia rasakan pada saat itu. Enggak, yang dia ingat ibunya. Dia tetap mau ibunya berangkat umroh. Ya Allah, Riko. Akhirnya di situ aku udah nggak apa-apa lagi. Aku putuskan untuk menceritakan mimpi itu ke keluarga si Riko. Kami udah lama lah, lumayan lama lah kami bersahabat kan. Aku juga memang beberapa kali suka datang ke rumah almarhum, rumahnya bukan di kosannya, ke rumahnya, dan cukup kenal sama keluarganya. Awalnya memang aku ragu, takut kalau misalnya ceritaku malah bikin keluarganya si Riko ini makin sedih lagi ya kan. Tapi setelah aku ceritakan semua, setelah mendengar semuanya, suasana di rumah Riko itu langsung hening. Mamanya Riko udah lah diam, dia cuma diam nangis aja gitu. Sementara beberapa anggota keluarga yang lain yang ada di situ saling berpandangan. Soalnya keinginan untuk mengumrohkan sang ibu memang bukan hal yang baru bagi mereka. Riko ternyata juga sering membicarakan hal yang sama soal keinginannya berangkatin mamanya umroh setiap kali dia balik ke rumah.
itu terusan dia bilang. Bahkan ya salah satu anggota keluarganya juga sempat bilang memang itu yang paling sering dia omongin. Dia selalu bilang kalau suatu hari aku pengen berangkatin Umi umroh. Dari situ berdiskusilah mereka, dan setelah dipikirkan bersama, keluarganya Riko akhirnya sepakat untuk mewujudkan keinginan yang selama ini selalu dipegang sama almarhum, memberangkatkan Uminya umroh. Jadi mereka semua kayak pada patungan, Wak, keluarganya ini patungan, Uminya berangkat. Dan setelah Uminya berangkat, kan dimimpiin lagi si Ian. Dalam mimpi yang kedua ini, cuma satu kata yang dibilang sama si Riko. Nuhun. Makasih. Cuman itu aja, selesai mimpi itu. Itu bangunnya nangis lagi aku. Di situ akhirnya adalah sedikit rasa tenang aku, Nat. Seolah-olah sahabat aku tuh betul-betul cuma nitip satu impian dia terakhir, terus dia baru akan pergi setelah impian itu terasa. Sementara di sisi lain, kejadian-kejadian aneh di sekitar pos 6 masih sering dibicarakan, Wak. Awalnya memang cuma beredar di antara security yang jaga lapangan aja kan. Tapi karena ceritanya ini makin banyak dan beberapa orang juga udah mulai merasa nggak nyaman, kabar ini pun akhirnya nyampe lah ke pihak pusat. Dari situ pihak pusat turun tangan dan mereka adain pengajian, terus kasih tabur bunga gitulah di lokasi kejadian sebagai bentuk doa lah untuk almarhum, sekaligus juga upaya untuk menenangkan suasana yang sejak awal memang sudah terasa tidak biasa itu. Tapi buat aku, Nan, buat Ian, kehilangan Riko bukan sesuatu yang mudah dilupakan, karena sampai hari ini pun aku masih ingat jelas semua obrolan terakhir kami tentang seorang anak yang cuma pengen lihat Uminya bahagia. Wow, sedih banget, jujur. Kayak seremnya ya udah merinding, tapi kayak sedih banget. Sedih sih. Sedih. Sad. Apa? Sedih. Aku terakhir pakai ini pas AB, aku nggak Ini Hah? apanya sih? Unagi. Aku nyobain unagi gara-gara Kameng. Iya, kami suka banget. Unagi. Fried oysters. Fried oysters. Bisa. Baru tahu. Suka apa? Oyster? No. Udah ngantuk banget itu, lihat. Tenang aja, aman aja. Selamat datang di Surabaya. Terima kasih. Suka unagi? Enggak. Suka ubi? Suka banget. Suka ubi banget. Ube sama ubi katanya beda. Ube sama ubi ungu katanya beda. Ube sama taro katanya beda. I don't know the difference though. Pokoknya beda katanya. Ubi ungu tuh bukan ube. Sama sih, beda. Coba cek di TikTok, katanya sih beda. Si Alia beneran udahan, guys. Chicken wing. Kamu Udah. ngantuk kan, Nin? Apa? Kamu ngantuk. Ngantuk? Dia nggak ngantuk. Kamu tidur jam berapa? 1:30. 1:30. 1 kayak. Kamu? Sama.
Bangun jam berapa? 5. Kamu? 6. I woke up at 6. Terus I tadi make up-nya di Oh, tapi I Kantor. make up at home. oh. Well. Kamu udah nonton vlog aku belum? Belum lagi, mau dong nonton vlog. Aku baru nonton awalnya dong. Sampai mana? Sampai makan. Nah itu. Enggak yang tadi. Nah. Seriusnya aku nggak pernah main vlog aku. Guys, kita nonton vlog aku. Gedein dong. Aku Kenapa kayak meleleh? nonton diri aku sendiri. Ini yang new ya? Apa? Ini baru ya? Apanya? Vlog. Tempatnya? Enggak, itu di airport. Iya. Maksudnya tempatnya baru gak sih? Iya. Yang toko baru? Oh, udah lama. Karena internasional jadi kesana. Ya gak sih? Iya, karena dekat. Ya aku gak dancer sih. Enggak lagi. Kalau ke earphone tuh jadi gitu audionya. Awalnya lama banget, cuman aku potong. Kayak ada kayak 1 menit cuman aku makan. And complete silence. Udah rewatch 3 kali, emang iya. Sampai. Oh udah di bandar, udah di ini Haneda. Aku nggak ada kereta sama sekali di sana, nggak ada. Ada tapi kayak mobilitasnya mobil semua taksi. Oh Cigeci as always. Iya. Terima kasih Kak Gesang. Enak banget jujur. Tapi haram. Kita udah keluar dari our first shop. Yay. I didn't buy a lot. Allah. Enggak sumpah, aku cuma kayak I bought like 3. yeah, 3 max. Cara latihan semua lagi, jujur. Aku di sana, aku kali ini trip ini bayangkan beli barang buat latihan. I only returned 1 shirt back. Aku udah sempat coba sih. This is gonna be so sad. I like your shirt. Thank you. Kayaknya sering banget cari shirt yang kayak gitu. Iya, suka banget. I love my job. No, but this is actually underwhelming this time. We're taking Di pictures. sini kak, rambut aku coklat banget. Karena ini Iya, karena matahari. Ready to get out again. Ini aku lihat karena ada yang klip. Kita berdua gitu loh. Iya, cuman like Enggak gede. bagusnya Enggak sih. aku bawa sama kelas Ini segini, lebih gede tapi Di sana lebih ada space. Iya sih. iya. so cute. You have drawer. Actually I like without, tapi kalau without tuh kayak Tapi kalau yang first pas Akbi, without. Oh. We're the same girl, you know. tapi aku nggak ngeflow. With and without. Or should I change the color of this? Try the green one. My room patternnya like This ding is ding. Girlhood, guys. Jadi kayak boom. Serem nggak? No. Awalnya serem, tapi kayak We super are comfy. somehow like so different. We are always different. But like for what though? Because I'm not gonna wear it. It goes with your outfit. It does. It's like a black sunny. It goes with every. Semalam nonton vlognya Michi cuma paham ketawanya doang. Kathy got this for me on my birthday. Dari Katy. Iya. So cute. Itu pas yang kalian surprisein aku. Oh, di Pas Ayu ulang tahun, we ya. were practicing it. And then I was Cuma kayak pengen doang sih. Okay, Dan yang aku bosen aku datang And ke then the same store that sells candles, they sold the sunnies. So I was like, I want those sunnies. Aku kayak udah nonton klip ini kayak 10 kali. What's that? Toy Story? Pillbox. Yeah, I have it. Oh, pillbox. Vitamin pillbox. Anyways, Your daily favorite. vitamins well. It's my vitamin C.
vitamin D, and then this is like for the brain. So cute. For the brain. Gimana Dongki? Kenapa? Itu beli mana? Dongki. Recalling. Nggak tadi beliin kami. Oh. Okay, anyways, let's take our vitamins. Grace is not taking vitamins. Yeah. Okay, my water. Guys, fun fact, aku dulu I cannot chug a pill, you know. Aku dulu takut banget minum pil. Karena I have alatnya. Oh iya, demi apa? Buat Dilarutin. Oh nggak tahu ada. Aku dulu pas COVID aku kayak minum, mama like drink it. Terus kayak vitaminnya gede-gede semua. Ya bisa gak langsung kayak 3 sekaligus. Dulu aku nggak bisa sama sekali. Dulu aku kecil pun aku harus minum banyak banget. Tapi habis kena COVID aku kayak mau nggak mau. drinking vitamins. Airnya dikit banget sih. Ini gimana? Ginza. Kayak I tau deh, pernah lewat di TikTok. It's okay. Chill and vibey. We are waiting for Chigracie. We have finished shopping. I got a handful of things. It's crazy. Gila, beli apa aja? Itu toko Banyak. paling impulsif aku sih. Aku masuk situ keluar, aku cuma 30 menit gak Oh sampai. yeah, we're looking So for a kayak, cafe so we wow, can I spent a lot chill there. because we're tired. Eh, I have like 3 of the same jeans in different colors. We're trying to find the kalau Chelsea way udah. and ATM. Iya. The way. Take it away, Miss. Please. Cuma aku lebih baik clips lagi, cuman aku gak berani. Karena aku ngusoknya di dalam toko gitu loh. Kayak terlalu banyak mereknya di belakang. Building. We should be able to see. Gila Ical, shoe-nya antara hijau gondreng, I put all my Red shopping gondreng. bags into one big bag. Dibikin So kayak I don't look like I'm semua like tertuju pada compulsive sepatu Ical. Iya, bagus. She has a Miffy bag. Cutie. Me and my Miffy bag. Ah, Miffy. Iya, dia sama itu kan? Yeah. She always does that. I'm good. Yeah, I'm good. She's good. Dia udah free kan? It's Ada. Ada kayak jamu pun kan? Nggak ada. Ada kan? Shirama Aquarium. Oh, itu aja bisa. Enggak juga sih, karena rada bingung kalau misah. Kita maunya bareng-bareng. Bertiga kan? Oh, last day. Aku gak tidur. Aku strolling around Kokosadori Street. Terus bener-bener ini. We're looking for an angle so she can take her Instagram Tapi pictures. hujan, gerimis. Tapi kayak I don't care. Ada apa sih? Right now? Yeah. Because like Aku sambil explain the vlog The ke whole- Kak Anin and you guys. Karena banyak tiba-tiba kan. you're using dresses. Go to weather. Jujur ini dingin banget. Search Dan Random clip semua ini. Saya pakai dress kan. Iya terus juga sih nggak tahu cara cek. Check the weather on her phone. This is like the hottest. Just like Berapa derajat? 20. Wow, feels cold karena kita saltos. salkos. Bahasa mana tuh? Ada kita ada debat cara Ini iya, penyebutan. motongnya. Because I always say I'm voting, but I never end up posting them. Hey guys, welcome back to my channel. Welcome back to my guys. Oh, nice channel. Okay. So we both freezing because Aku merinding banget. Kebayang gue yang ketingin. Wait, can you check the weather? Kalau ke SD berarti cek berapa derajat Ci. Dia berharap panas. Around 15. Ih gila. Terus ada 20. Tapi belum segini. I don't know. We have to see positive. Okay, I'm gonna post this one day. Yeah, one day. Jadi yakin banget aku gak bakal post vlognya. Soalnya aku banyak banget klipnya. Berapa giga Misha? Aku aja habis. You're underestimating me. So guys, you said I'm not gonna post this vlog. That's so mean.
How dare you? You're so rude. Ah, hitam semua hidup lu. Itu coklat ya? Ini nih literally the only shirt I bawa. Hari itu dingin banget ternyata. Dan kita ngumpulnya masih kayak ada setengah jam lagi and I'm already Karena I'm always an early bird. this thingy. It's very good. Muka bantal banget lagi. Thing ever. But I got from the mini market. Yes, exactly. Ini ada aku ngobrol sama Cigrisi kayak kita yaping 2 menit di klip ini. Ini tuh kayak kita belum bangun kayak hah? Masih Cigrisi pakai masker lagi. Iya. Ini mau kemana? Mau show. Jam 12 udah matiin HP. Tapi bangun-bangun terus di jam 2. Aku tidur jam berapa ya? 11 lewat gitu sih. 11.30. Sejam itu gak gitu banget. Cigrisi mandi pas aku tidur. Aku tidur. Aku pas itu, tadi aku bangun karena alarm kamu. Iya, lagi nonton vlog Tapi Mitch. bangun itu bukan karena aku dengar. Pokoknya badan aku tiba-tiba udah bangun. Temen aku kayak, kenapa aku bangun? Terus kayak, oh kamu bangun. Kamu bangun gak? You woke up before me. 5:40. Iya, aku sering bangun. Maksudnya kebangun dulu. Tapi You have horror experience? tidur lagi pas alarm Enggak. bunyi. Aku ngeliat sekarang juga Nice one. Yuk ada. No. Aku nggak mau sih kalau di Jepang. Saya pas I tidur tuh bunyi lampu merahnya tuh masih kayak nut. Orang-orang di bawah ngobrol tuh juga masih kedengeran ke atas I. I tuh sering banget ngeliatin ke bawah kalau lagi malam. Karena langsung aku sadar streetnya kan. Jadi kayak oh my god. I like it. Kayak masih bisa ngeliat kehidupan di depan. Iya. Jadi nggak serem. Do you say yourself these days? Yeah. No, the latest. Gak nyangka dia masih pakai maskara itu. Aku nggak mau beli ya. Now done selesai perform and now we're gonna take 2 shots. We are sharing Wow. Ini ngambil sendiri. Wow. salmon and squid. And there's chicken. Ikan karage. Foto shotnya kayak gini. Rame-rame. Ya, terus nggak ada tirainya. Udah selesai Didi. Udah selesai. Untuk Emily. Masih kok Boleh. Tim love. Podium. Rasanya gimana Kak? Tim. 9 is Kak mau baca podium. Kak Caca, makasih Kak Caca. Ke-8 Kak Bintang, makasih Kak Bintang. Ke-7 ada Kak Pak Besut, makasih Pak Besut. Ke-6 ada Kak Diki, thank you so much Kak Diki. Ke-5 ada Kak Ahmad Dimas, makasih Kak Ahmad Dimas. Ke-4 Kak Hamzah, makasih Kak Hamzah. Ke-3 ada Kak Camel, thank you so much. Ke-2 ada Mas Amar, thank you so much. Ke-1 ada Kak Asmi, thank you. Kamu mau end duluan? Kamu end duluan aja. Aku bentar lagi deh. Iya. Nih, akhirnya nggak ngantuk lagi. Kok aneh sih? Apa? You nggak ngantuk? Enggak, aku baca komen. La, 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 la. Aku kalau tulis love letter dulu baru baca podium aneh nggak? Aneh. Tapi kan jadinya Ya udah, baca coba. love letternya. Coba love letter sekarang. Aku love letter sekarang ya. Cobain.
kalau I tuh kayak punya habit kalau tulis love letter di tab I kayak tuk 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 tuk. Itu tulis love letter lama banget. Oh ya? I cepet. Lama sih, soalnya kayak kadang-kadang dia kayak harus ulang. Terus nggak suka kalau karena dia ada limitnya. Iya. Nggak kurang. I juga. I jadi kayak I cannot. Soalnya I exaggerate. kayak long text gitu loh biasanya. Iya kan. Jadi kayak nggak bisa Panjang-panjang. ditambah extra cute letters. Makasih. Bye bye. I love you so much. Yo. Padahal isinya pendek.